Selamat siang kembali. Senang menjumpai Anda kembali pada siang hari ini. Masih tanggal 13 April 2022, pukul 14:10. Ya, dalam Money Management episode keempat yang saya beri tajuk tiga fase kehidupan. Ya, tiga fase kehidupan seorang anak manusia. Oke, kita coba bahas. Ya, seperti seorang yang masih hidup, dia mestinya berdenyut ya. Berarti apa? Dia masih punya kehidupan, dia masih punya suatu harapan. Kalau dia punya garisnya sudah merata tanpa denyut, berarti apa? Dia sudah KO ataupun sudah lewat, ya, atau sudah meninggal dunia. Begitupun juga dengan tiga fase kehidupan. Satu gambar ini saya akan coba ceritakan dalam waktu mudah-mudahan nggak sampai 10 menit ya. Jadi di masa sebelum kita lahir ataupun seorang anak manusia lahir, dia sudah membutuhkan biaya, ya, orang tuanya ataupun ibunya memerlukan biaya untuk memeriksa kandungan, membeli susu, membeli makanan yang bergizi dan segala macam ya. Itu sebelum dia lahir ataupun hadir di dunia, ya. Kemudian setelah dia lahir, pada saat melahirkan tentunya ibunya memerlukan biaya melahirkan. Itu sudah mulai ada biaya-biaya yang lebih besar, ya. Biaya melahirkan yang saat ini kurang lebih sekitar antara 20 sampai 50 juta tergantung dokternya dan rumah sakitnya ataupun alami serta sesar, ya. Nah, di fase pertama 0 sampai 25 tahun, ya, itu adalah fase persiapan seorang anak sekolah, diasuh, mendapatkan pelajaran, bimbingan dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya. Jadi semua biaya-biaya yang dikeluarkan dibayarkan oleh orang tua. Artinya apa? Sang anak dalam masa menerima, ya, jadi anak tersebut masih menerima bantuan ekonomi dari orang tua karena memang begitulah seorang anak, ya, dia masih persiapan dan tidak boleh mencari kerja di usia-usia masih muda, ya. Jadi masa pertama adalah masa menerima bantuan ekonomi dari orang tua, ya, masa 0 sampai 25 tahun. Diharapkan anak tersebut sudah selesai sekolah S1 minimal, ya, itu di usia 23 24, ya, dan dia mendapatkan pekerjaan pertama kali di usia 25 tahun, ya. Jadi itu masa menerima karena anak tersebut perlu persiapan untuk mengisi kompetensi diri, ya, untuk mengisi kemampuan diri, ya, keterampilan segala macam. Nah, di masa kedua, ya, di masa produktif usia 25 sampai masa pensiun antara 55 sampai 60 tahun, itu disebut masa produktif. Adalah masa menghasilkan penghasilan, gaji, pendapatan, dan segala macam. Nah, di masa ini seseorang sudah berkeluarga atau masih single. Kalau yang sudah berkeluarga tentunya dia punya anak-anak, ya. Dia harus apa? Dia harus memberi kepada anak-anaknya yang masih dalam tahap pertama ataupun fase pertama. Jadi seorang anak memang bergantung pada orang tuanya. Ya, orang tua wajib memberikan bantuan ekonomi, ya, karena itu adalah suatu kewajiban, ya. Anak adalah apa? Anak adalah obligasi. Jadi anak bukanlah investasi. Dulu banyak anak banyak rezeki. Kalau saat ini adalah banyak anak perlu diperhatikan biayanya. Kenapa? Karena setiap anak harus mendapatkan pendidikan minimum S1. Ya, jangan sampai Anda sebagai orang tua hanya mampu melahirkan tapi tidak mampu memberikan pendidikan yang sesuai yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk mereka bersaing dalam kehidupan mereka, ya, dalam mendapatkan pekerjaan, kemudian supaya mereka dapat hidup layak, ya, dengan pasangan mereka. Ya, jangan sampai katakanlah kita melahirkan generasi yang tidak mampu, tidak kompeten, ya. Alhasil kitalah sebagai orang tua yang disalahkan. Pada waktu katakan nanti kita dipanggil Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Jadi masa produktif dari 25 sampai masa pensiun usia 55 sampai 60 adalah masa memberikan bantuan ekonomi kepada anak kita. Mungkin juga kita punya orang tua yang tidak melakukan money management dengan benar. Sehingga apa? Akhirnya kita mesti memberikan bantuan kepada orang tua kita yang di sisi apa? Di sisi usia 55 60 sampai 80 tahun. Ya, seperti halnya saya saat ini memberikan bantuan ekonomi kepada anak saya, dan tentunya saya sebagai anak yang berbakti juga memberikan bantuan kepada orang tua saya, ya, karena bagaimanapun juga setiap anak harus memastikan, ya, orang tua mereka hidup layak, ya, layak dan sehat. Nah, tetapi saya sebagai pribadi yang sudah memahami manajemen, saya tidak ingin pada saat saya sudah tua anak-anak saya menjadi beban oleh untuk anak saya tidak mau, saya harus tetap mandiri. Nah, makanya pada waktu masa produktif itu saya melakukan investasi dengan berbagai macam aset produktif, ya,
Supaya apa? Memastikan saya dan istri saya tetap mandiri, tetap mapan, ya, tetap bisa melakukan aktivitas ya yang dengan baik, ya, dan kemudian bisa memberikan bantuan juga kepada cucu dan segala macamnya. Jadi masa pensiun, ya, saya saat ini usia 55, yang kemudian sudah masa taraf ketiga, ya, tahap ketiga, ya, dari usia 55 sampai 80 tahun. Katakanlah misalnya punya rencana ataupun usia angka harapan hidup di usia 80 tahun. Di sini adalah masa menikmati. Jangan sampai katakanlah jadi sudah tidak lagi masa usia tahap ketiga atau fase ketiga, saya sebagai orang tua menjadi apa? Menjadi beban atau menerima kembali. Jadi jangan sampai saya menerima bantuan dari anak saya, ya. Jadi saya kembali lagi ke tahap fase pertama. Kalau tadi fase pertama saya sebagai anak menerima bantuan dari orang tua, jangan sampai nanti saya di fase ketiga saya mendapatkan bantuan dari anak saya. Saya tidak mau, ya. Saya tetap harus mandiri. Dan kemudian juga jangan sampai saya sebagai orang tua di usia fase ketiga memberi lagi ke anak-anak saya yang sudah dewasa. Semestinya tidak demikian. Jadi anak-anak saya harus mandiri di usia 25 sampai 55 atau 60 tahun, ya, sehingga setiap masa hanya berlangsung satu kali. Menerima pada waktu dia mempersiapkan diri sekolah dan memperlengkapi dirinya dengan kompetensi dan segala macam, ya, masa persiapan. Kemudian memberi, karena sebagai orang tua mempunyai kewajiban ataupun obligasi untuk anak-anaknya, memberikan mereka bekal sekolah dan segala macam, dan kemudian masa menikmati. Ya, saya tidak lagi membebani, tidak lagi menerima orang bantuan anak saya. Ya, saya juga tidak memberi kepada anak saya, karena bagaimanapun juga anak-anak yang sudah dewasa, anak-anak sudah dewasa haruslah mandiri. Kalau mereka tidak mandiri, mendingan mereka nggak usah kawin. Ya, jadi kemudian, nah, di masa pensiun ini pastikan karena bagaimanapun juga kita masih membutuhkan biaya hidup, ya, dari masa pensiun, hari pensiun sampai kita meninggal dunia. Harus ada dana yang cukup, ya, sehingga pada waktu masa produktif tersebut kita harus cadangkan biaya hidup yang kita perlukan pada saat kita memasuki masa pensiun. Nah, kemudian setelah masa pensiun tersebut, ya, pada usia-usia 55 sekian, tentunya kan kita sebagai pribadi masih cukup sehat, ya, kita punya pikiran masih juga cukup sehat, kita punya jaringan ataupun networking masih cukup banyak. Semestinya apa? Kita tetap harus aktif, ya, harus aktif, dan kalau misalnya boleh produktif, ya. Tapi bukan tujuan kita mencari uang lagi, namun hanya untuk apa? Hanya untuk kita menghasilkan sesuatu agar kita punya apa? Talenta, kita punya kompetensi, kita punya networking, bermanfaat buat orang lain dan kita dapatkan rezeki. Tapi tujuannya bukan untuk mencari gaji yang besar, tapi hanya untuk apa? Mengisi waktu sembari kita punya pikiran berjalan, kita punya kehidupan sosial dengan sekeliling kita, dengan generasi muda, dan kita punya relasi masih tetap jalan, dan kita masih menghasilkan sesuatu. Saya melihat banyak sekali orang tua di luar sana yang masih punya aktivitas, ya, dia punya bisnis, dia punya kedai kopi, dia punya warung, dia punya kebun, ya, atau dia punya kantor notaris ataupun pengacara, punya keahlian dokter gigi, dia masih tetap bisa aktif, ya, bisa aktif sampai dia sudah tidak mampu lagi melakukan kegiatannya. Jadi sepanjang kita punya kemampuan pikiran kita masih ada, tenaga masih ada, lakukan sesuatu supaya hidup kita lebih bermakna, bermanfaat buat orang lain di satu sisi, kemudian kita mendapatkan rezeki dari kita punya aktivitas. Jadi pensiun itu bukanlah waktu untuk menunggu kematian, tidak. Masa pensiun adalah waktu apa? Waktu menikmati hidup kita. Kita punya waktu lebih banyak, ya, sementara kita punya uang masih ada, dan kita masih bisa mengisi kita punya waktu dengan menghasilkan sesuatu, dengan memberikan manfaat orang lain. Jadi kembali lagi, ya, fase pertama masa menerima, fase kedua masa memberi kepada anak kita, fase ketiga kita menikmati semuanya. Kita tidak menjadi beban lagi bagi anak-anak kita, dan kita tidak lagi memberi bantuan kepada anak kita yang sudah dewasa, karena bagaimanapun juga mereka harus mandiri, ya. Dan kemudian Anda perlu perhatikan kenapa garis 80 tersebut masih berjalan, dan 80 tersebut ke atas masih berjalan. Kenapa? Karena pada waktu kita meninggal itu masih dibutuhkan biaya, ya. Butuh biaya apa? Biaya pemakaman, biaya penyewaan segala macam, tiap tahun mesti dibayar makam tersebut, ya. Jadi sebelum lahir kita butuh biaya, sudah butuh biaya. Saat sudah mati pun juga masih butuh biaya. Nah, jadi apa? Kita harus menyiapkan segala macam biaya tersebut untuk dapat apa? Memberikan kita punya kehidupan lebih baik dan tidak meninggalkan beban, ya, bagi anak-anak kita atau cucu kita. Ya, jadi 3 fase kehidupan ini ada suatu landasan yang harus Anda pahami, yang harus Anda jalankan, ya. Tapi kemudian harus Anda komunikasikan dengan anak-anak Anda dan orang tua Anda, ya. Jadi kalau saat ini orang tua Anda dalam kehidupan ekonominya kurang mampu, ya sepantasnya Anda dan saya
memastikan mereka hidup dengan layak dan sehat ya. Jangan sampai kita mengabaikan, karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan kepada orang tua kita akan dilihat oleh anak-anak kita. Oke, demikian dari saya dalam money management episode keempat terkait dengan 3 fase kehidupan. Semoga bermanfaat. Saya akan isi lagi nanti dalam episode-episode berikutnya supaya kita punya suatu gambaran yang baik tentang bagaimana menata kehidupan kita lebih mapan, lebih nyaman, lebih mandiri, sehingga hari ini kita hidup bahagia dan hari esok sejahtera. Oke, terima kasih. Sampai jumpa dan salam sehat.